Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ardiansyah. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan kasus-kasus pencemaran udara di dunia ini. Terkait dengan tugas mata kuliah saya, yakni pengendalian pencemaran lingkungan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus pencemaran udara yang terjadi di dunia ini. Baik, langsung saja. Nah, poin-poin yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama ada tentunya pencemaran udara, ada faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara, jejak pencemaran udara, kasus-kasus pencemaran udara yang sudah terjadi di dunia, dampak pencemaran udara, serta bagaimana upaya pengendalian yang kita lakukan untuk pencemaran udara ini. Nah, yang pertama, uh, pencemaran udara ini diartikan sebagai adanya keberadaan suatu zat atau materi dalam udara yang dapat membahayakan kesehatan, baik itu manusia maupun hewan, uh, serta dapat menyebabkan lingkungan itu dia menjadi rusak ataupun tercemar. Nah, pencemaran udara ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni seperti kegiatan industri, kegiatan berkendaraan atau kendaraan bermotor, pembakaran sampah, pembakaran hutan, dan lain sebagainya. Nah, eh, kalau kita di Indonesia sendiri mengartikan apa itu pencemaran udara, tentunya kita berkaca pada Permen LHK, di mana pencemaran udara itu masuk atau dimasukkannya zat ke udara yang menyebabkan udara itu tidak sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk itu, nah di sini uh, pengertian pencemaran udara saya akan sedikit membahas terkait dengan pencemaran udara itu sendiri. Nah, jadi pencemaran udara ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pada pasal 1 ayat 12 ini mengenai tentang pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan adapun juga peristiwa-peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung berapi yang mengeluarkan debu ataupun gas dan awan panas. Nah, selain itu ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau Permen LHK tahun 2020 tentang indeks standar pencemar udara. Jadi pencemaran udara ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, entah itu dia dalam bentuk gas, partikel, dan bau yang tidak diinginkan dalam udara yang dihirup oleh manusia dan makhluk lainnya. Nah, untuk itu di sistem pencemaran udara ada tiga apa di sini. Jadi yang pertama itu ada sumber emisi, sudah pastinya. Sumber emisi ini dia berasal dari kegiatan. Nah, sumber ini ada yang dari antropogenik maupun dari biogenik. Nah, tahap kedua yaitu ada pada atmosfer. Nah, atmosfer ini dia terjadi di dilusi dan reaksi, serta adanya reaksi-reaksi lainnya. Nah, reseptor ini antara lain manusia, tumbuhan, maupun hewan. Nah, eh, beberapa sumber pencemaran udara, yang pertama yaitu sumber alamiah. Nah,
sumber alamiah ini sudah pastinya sesuai dengan namanya. Jadi sumber pencemaran udara yang berasal dari alam. Artinya bahwa sumber misalnya meletusnya Gunung Merapi dan partikulat dari kebakaran hutan. Nah, meletusnya gunung berapi ini dia dapat mengeluarkan emisi SO2 ataupun CH4. Nah, untuk kebakaran hutan ini bisa disebabkan oleh kondisi alam maupun tindakan manusia dengan alasan karena adanya pembebasan lahan untuk kegiatan industri misalnya. Seperti kita lihat beberapa kasus di Kalimantan ataupun di Samarinda. Di situ ada kebakaran hutan yang besar-besaran, itu dapat mengganggu kualitas udara di sekeliling bahkan hingga ke negara-negara tetangga. Nah, selanjutnya yaitu sumber dari antropogenik. Nah, sumber ini itu dia berasal dari aktivitas manusia atau perbuatan manusia. Nah, sumber ini biasanya dari tadi kegiatan manusia, misalkan dari kendaraan bermotor eh, atau aktivitas pertambangan misalnya. Nah, berikut merupakan zat-zat pencemaran udara. Nah, sini ada saya cantumkan beberapa zat-zat pencemaran udara yang umumnya. Nah, pertama yaitu ada karbon monoksida. Selanjutnya yaitu ada karbon dioksida, sulfur dioksida, maupun adapun hidrokarbon, CFC ataupun partikulat atau asap atau debu. Nah, untuk skala transport pencemaran di udara, nah, sini ada 3 skala, yaitu yang pertama ada skala mikro atau skala lokal. Nah, biasanya skala mikro ini dia hanya terjadi di seputaran wilayah yang mengalami gangguan udara. Misalkan saya tampilkan di sini yaitu London Smog. Nah, ini merupakan skala mikro, dia hanya terjadi di seputaran area di situ aja tapi dia tidak apa namanya meluas. Nah, selanjutnya untuk skala meso atau skala regional, misalnya kebakaran hutan di Kalimantan. Nah, untuk skala regional ini sudah sangat berdampak pada area-area yang lebih luas. Nah, kebakaran hutan di Kalimantan ini kemarin ada satu berita yang memuat bahwa kebakaran hutan di Kalimantan ini dan di Sumatera itu dia menyebabkan hingga ke negara-negara tetangga, misalnya Singapura. Nah, akibat dari kebakaran hutan ini, eh, kualitas udara di Singapura itu juga mengalami penurunan kualitas. Padahal kita tahu kebakaran yang terjadi itu di Indonesia. Nah, kan skala ini sudah masuk pada skala meso atau skala regional. Nah, untuk skala makro atau skala kontinental, yaitu pemanasan global. Artinya bahwa kalau misalkan pencemaran udara yang terjadi, bisa-bisa atau misalkan kebakaran hutan, dampak yang paling besar yaitu atau skala yang paling besar yang skala kontinental yaitu pemanasan global. Nah, itu dia dapat mempengaruhi kualitas udara di dunia ini. Nah, serta adapun penipisan lapisan ozon. Nah, di sini saya tampilkan ada beberapa kasus-kasus pencemaran udara yang terjadi di dunia. Misalkan ada kasus pencemaran udara di Beijing, China pada tahun 2000. Nah,
Ini yang saya temui bahwa disebabkan oleh peningkatan industri dan transportasi saat itu di kota Beijing yang menyebabkan emisi gas beracun seperti sulfur dioksida maupun nitrogen dioksida. Akibatnya yaitu kematian yang diderita serta adapun penyakit-penyakit pernapasan. Nah, selanjutnya ada ledakan pabrik kimia di Toulouse, Prancis pada tahun 2001. Nah, eh, ini dia disebabkan karena eh, ledakan pabrik kimia yang menghasilkan gas amonia dan nitrogen dioksida. Nah, akibatnya itu ada 31 orang meninggal dan beberapa ribuan orang di sekitar pabrik itu dia terkena dampak dari ledakan pabrik ini. Misalnya ada yang terkena asma maupun penyakit-penyakit pernapasan lainnya. Selanjutnya ada kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2002. Nah, pembukaan ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yaitu kabut asap dia dapat meluas dan mengganggu kesehatan masyarakat serta kebakaran dia dapat mengancam ekosistem flora di hutan itu. Jadi artinya bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar hutan yang mungkin kalau kita lihat dari segi ekonomi mungkin sangat eh, tidak memakan cukup biaya. Tapi kalau kita berkaca pada kualitas atau pencemaran udara, ini dia sangat-sangat berdampak pada kualitas atau indeks daripada udara di sekeliling situ. Bahkan dia dapat menyebar luas di beberapa daerah. Selanjutnya, yaitu ada pencemaran udara di Houston, Amerika Serikat pada tahun 2003. Adapun juga kebakaran hutan di California pada tahun 2004. Nah, pencemaran yang terjadi juga di tahun 2005, yaitu di Meksiko, serta uh, musim panas di Beijing pada tahun 2008. Pencemaran udara di London juga terjadi di Inggris pada tahun 2006. Pencemaran udara di New Delhi, India pada tahun 2009. Nah, di India ini akibatnya atau sebabnya yaitu penambahan jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri yang tinggi di seputaran kota Delhi, India itu yang mengakibatkan pencemaran udara. Nah, tingkat pencemaran udara atau tingkat polusi yang sangat tinggi ini dia menyebabkan banyak orang yang mengalami berbagai masalah pernapasan, batuk, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, ini beberapa contoh kasus yang terjadi uh, di dunia. Mungkin pencemaran udara akibat debu pasir di Korea Selatan pada tahun 2021. Nah, ini dia bahan pencemarnya utama yaitu adalah debu. Jadi Korea Selatan ini pada tahun 2001 dia mengalami pencemaran utama yang berasal dari debu pasir yang bertiup dari gurun Gobi di China. Nah, eh, akibat dari eh, pencemaran udara yang disebabkan oleh debu ini dia menyebabkan debu pasir ini kan dia mengandung partikel halus yang mungkin kalau kita hirup kita akan pernapasan terganggu dan menyebabkan mungkin ya batuk-batuk. Nah, apabila ini sudah masuk di dalam sistem pernapasan kita dengan secara banyak, mungkin dapat menyebabkan masalah kematian. Nah, selanjutnya yaitu
ada ya di tahun kemarin, tahun 2022 ada polusi udara yang disebabkan oleh kabut asap serta kebakaran hutan ataupun ada perang yang terjadi di negara-negara tetangganya yaitu Rusia dan Ukraina. Nah, ini juga dapat mengganggu eh, kualitas atau pernapasan di dalam penduduk setempat. Nah, berikut ada data yang saya dapat dari World Data. Bisa dilihat di gambar sini pada tahun 2009 dan 2019, 10 tahun range-nya. Eh, ini data kematian di indoor akibat polusi udara. Jadi ya di sini mungkin kalau di eh, wilayah sini di benua ini mungkin pada tahun 2009 sangat parah dibandingkan dengan 2019. Tetapi di wilayah lain kita bisa lihat di sini eh, pencemarannya itu lumayan besar, tapi pada 2009 sudah eh, cukup eh, mengurang ya. Untuk angka kematian daripada eh, pencemaran yang disebabkan oleh pencemaran udara tersebut. Nah, selanjutnya ada data yang saya dapat dari World in Data untuk kematian outdoor untuk pencemaran udara. Di sini saya dapat datanya itu pada tahun dari 1990 sampai dengan 2019. Nah, bisa dilihat di sini angka terbanyak yang mengalami kematian yaitu ada pada sini Azerbaijan ataupun Armenia, China, uh, Indonesia pun masuk dalam uh, kematian yang disebabkan oleh pencemaran udara. Nah, untuk itu uh, dampak dari pencemaran udara ini bukan hanya sebatas gangguan pernapasan pada manusia, tetapi dia berdampak pada lingkungan. Jadi misalkan ada di sini saya tampilkan 4 dampak pencemaran udara yang berakibat pada kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu ada hujan asam. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa apa namanya hujan asam ini itu hujan yang memiliki kandungan pH atau derajat keasaman itu kurang dari 5. Dia misalkan dia mengandung unsur SO2 atau NOx yang dihasilkan dari misalkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil ataupun uh, pembakaran pabrik industri batu bara ataupun pembangkit listrik. Nah, hujan asam ini dampaknya langsung terhadap lingkungan dan juga tentunya tidak terlepas dari manusia. Nah, hujan asam ini berdampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bahkan lingkungan itu sendiri. Itu dampak pencemaran udara. Selanjutnya yaitu ada smoke kimia atau kabut fotokimia. Nah, ini juga dikenal dengan kabut asap.
eh, polusi udara yang terbentuk ketika bahan kimia ini dihasilkan oleh kendaraan bermotor, proses industri atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang batu bara. Nah, ini dia dapat menyebabkan atau smoke kimia atau kabut fotokimia. Selanjutnya yaitu ada penipisan lapisan ozon. Nah, peran ozon ini dia tentunya dia dapat menyerap atau mengendalikan sinar ultraviolet dari radiasi matahari. Jika lapisan uh, ozon ini tipis, maka dia dapat mengganggu aktivitas yang ada di permukaan bumi. Nah, penyebabnya apa? Karena salah satunya yaitu efek rumah kaca. Dia sangat menghasilkan banyak sekali senyawa uh, klorofluorokarbon atau CFC. Nah, selain itu eh, yang dihasilkan oleh misalkan pemakaian AC ataupun kulkas, nah ini senyawa atau kandungan CFC-nya ini dia sangat tinggi. Maka dari itu apa namanya? Mungkin kita dapat mengurangi pemakaian AC ataupun yang alat-alat yang dapat menghasilkan senyawa-senyawa CFC yang dapat mengganggu kualitas udara yang dapat berdampak langsung sendiri bagi kita maupun alam atau bumi kita. Nah, data dari WHO pada tahun 2020. Nah, ini data kematian manusia itu sudah mencapai angka 3 juta kematian. Yang pertama yaitu China dengan presentasi ada yang stroke, penyakit jantung, kanser paru-paru, penyakit kronik, maupun pernafasan akut yang lemah. Yang kan ada 3 juta kematian yang sudah dicatat terakhir pada tahun 2020 akibat daripada pencemaran udara tersebut. Nah, berikut beberapa upaya pengendalian pencemaran udara. Pertama yaitu usaha preventif atau usaha yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan sebelum adanya pencemaran itu, yaitu yang pertama yaitu ada mengembangkan energi alternatif dan teknologi yang mungkin ramah lingkungan. Yang kedua yaitu tidak melakukan penebangan hutan maupun pohon dan tumbuhan-tumbuhan yang secara sembarangan atau secara besar-besaran. Yang ketiga yaitu membatasi penggunaan AC dan kulkas dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi senyawa CFC tadi, klorofluorokarbon. Mewajibkan dilakukannya AMDAL bagi industri yang harus lebih ketat di dalam pengawalan AMDAL ini, mensosialisasikan pelajaran lingkungan hidup di sekolah maupun di masyarakat untuk tahu bahaya atau dampak dari pencemaran udara. Maka mari sama-sama kita mensosialisasikan terkait dengan lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan. Yang kedua yang selanjutnya yaitu tidak membakar sampah di pekarangan rumah, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan atau penanaman, dan tidak membakar sampah di daerah sekitaran atau di lingkungan yang bukan TPA itu. Nah, untuk pengendalian secara kuratif atau sesudah pencemaran udara itu dia terjadi, maka yang pertama yaitu kita harus menggunakan cerobong-cerobong di kilang minyak atau pabrik-pabrik industri yang biasanya itu dia menghasilkan asap atau zelaga atau partikulat penyebab
utama pencemaran udara. Yang kedua, terdapat kerja bakti rutin di tingkat RT, RW, ataupun instansi-instansi untuk memberikan lingkungan, untuk membersihkan lingkungan dari polutan. Ya, selanjutnya itu mengalokasikan tempat pembuangan sampah sebagai tempat atau pabrik daur ulang, mengidentifikasi dan menganalisa serta menemukan alat-alat atau teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, serta adanya setelah adanya musibah atau akibat pencemaran udara, itu kita harus menggalang dana untuk mengobati dan merawat korban dari pencemaran udara itu sendiri. Nah, untuk itu kemarin sempat ramai beberapa hari kemarin salah satu statement dari Anies Baswedan terkait dengan pencemaran udara yang ada di Indonesia. Jadi kata beliau bahwa penggunaan alat transportasi dari bahan baterai itu tidak cukup untuk menjamin kualitas udara itu dia sudah bersih. Tetapi tindakan mendasar yang harus menjadi pedoman setiap masyarakat untuk yang pertama, misalkan dia menyebutkan bahwa jangan terlalu banyak melakukan uh, penebangan, misalkan penebangan pohon, ataupun jangan terlalu membiasakan diri untuk naik kendaraan-kendaraan pribadi dan membatasi perjalanan-perjalanan yang mungkin tidak terlalu penting, serta berbiasakanlah untuk uh, menggunakan transport umum. Nah, transport umum. Nah, sekarang di Indonesia sendiri, di Jakarta khususnya itu sudah mau dikembangkan transportasi yang berdasar baterai atau ramah lingkungan. Mungkin itu juga menjadi salah satu cara untuk kita dapat mengurangi polusi atau pencemaran udara yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa alat pengendalian pencemaran udara. Jadi yang pertama yaitu alat pengendalian partikulat, ya, ada gravity sealing chambers. Nah, ini biasanya digunakan untuk penangkap debu awal untuk menghilangkan partikel dengan ukuran besar. Nah, bisa lihat di gambar. Nah, prinsip penyisian partikulat ini dalam gravity sealer adalah gas yang mengandung partikulat dialirkan melalui suatu ruang chamber dengan kecepatan rendah sehingga memberikan waktu yang cukup bagi partikulat itu dia mengendap secara gravitasi ke bagian pengumpal debu atau dust collecting hoppers. Selanjutnya yaitu ada mechanical collector atau yang biasa dikenal dengan Cheslone. Nah, alat ini digunakan untuk menyisihkan partikulat yang berukuran lebih besar dari 5 mikron dengan efisiensi penyisian partikulat 50-90%. Digunakan sebagai pengumpul awal. Kemudian itu ada pelindung alat untuk pengendali partikulat, efisiensinya tinggi. Nah, tapi tidak cocok digunakan bagi industri yang mengemisikan partikulat basah karena dapat terkumpul di dinding-dinding silikon atau inlet spinner bands. Selanjutnya itu adalah elektrostatis precipitator atau ESP. Ini dia menggunakan medan listrik voltase dan dapat memberikan muatan listrik terhadap partikulat yang sudah bermuatan dan bergerak melewati permukaan pelat mengumpal yang bermuatan yang berlawanan sehingga partikulat dapat atau akan ditarik dan menempel di pelat tersebut. Bisa dilihat ISP ini biasa digunakan pada industri atau produksi batubara, ya, PLTU yang menggunakan batubara. Nah, ada fabrik filter. Prinsip operasinya itu
dia mengumpalkan partikulat di permukaan bags. Nah, bisa dilihat gambar ini. Selanjutnya itu gas yang digunakan untuk membersihkan bag filter kembali disaring sebelum udara itu dia dibebaskan atau sebelum asap itu dibebaskan ke udara. Nah, untuk alat pengendalian gas ada absorpsi, ada juga kalau sini absorpsi, kalau sini adsorpsi. Jadi absorpsi ini itu dia mekanisme di mana suatu atau lebih zat pencemar dialirkan dalam aliran gas ini dieliminasi dengan cara melarutkannya dalam liquid. Kemudian gas yang dapat dieliminasi dengan proses absorpsi adalah S2 sampai dengan NOx dan senyawa hidrokarbon. Nah, alat pengendali proses absorpsi ini disebut scrubber. Nah, selanjutnya pada adsorpsi, alat pengendali gas adsorpsi, ini proses di mana gas atau uap pencemaran ini tertahan pada permukaan padat. Jadi adsorption ini yang memiliki permukaan padat, dia mampu menarik molekul gas-gas pencemar. Selanjutnya yaitu ada kondensasi. Kondensasi adalah proses pengisian gas pencemar dengan cara merubah fasa dari fasa gas ke fasa cair dengan menggunakan metode penurunan temperatur dan menaikkan tekanan, dan biasanya dikombinasikan keduanya. Ada biofiltrasi. Biofiltrasi ini pengisian gas pencemar dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Untuk penggunaannya adalah untuk menghilangkan bau. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.